Keladi ini udah rimbun banget. Kalau kemarin kan masih dorman, tapi sekarang udah berubah banget. Dan ini ada pupuk juga. Kalau penasaran silahkan simak, jangan di skip, oke? Keladi jenis ini sering banget dijadikan tutorial atau juga dijadikan contoh karena memang karakternya yang enak banget dilihatnya, juga ya gampang banget untuk dirawat. Nah, kalau misalkan pemula cocok juga untuk merawat yang seperti ini karena ya di beberapa video yang sebelumnya juga udah dijelasin bahwa karakternya ini lumayan memiliki daun yang agak tebal, berminyak, dan juga batangnya yang lumayan kokoh. Jadi yang pemula juga kayaknya langsung cocok kalau misalkan mau merawat jenis ini. Cuman ya keberadaannya kan ini lumayan agak jarang juga, jadi ya belum terlalu beredarnya, belum terlalu banyak sih di kalangan yang hobi juga, karena memang ada yang bilang ini ya dari Thailand, jadi ya itu masih mungkin ya masih terbatas sih yang punyanya. Dan ini juga terlihat rimbun banget karena memang ada beberapa anakan, ada beberapa pohon, dan ini juga ada daun yang udah layu. Nah, seperti ini contoh yang udah layu, jadi ya menguning dan juga lepek seperti ini. Jadi tinggal ambil aja. Kalau misalkan mau disimpan ditaruh ya bekas potongan daunnya ditaruh di pot juga bisa dijadikan pupuk, atau mau dibuang juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Dan ini yang kemarin-kemarin bikin videonya ya masih juga belum begitu banyak, belum begitu rimbun. Dan ini contoh pakai tatakan ya. Jadi kalau misalkan yang mau pakai tatakan tinggal dipakai tatakan. Kalau misalkan ya nggak ada tatakan nggak apa-apa, yang penting disiram aja serutin mungkin supaya tidak terjadi dehidrasi atau juga kekeringan di media tanam. Karena kalau misalkan kekeringan di media tanam, keladi itu akan fatal akibatnya. Jadi nanti kecantikannya bisa memudar dan bisa dorman lama atau juga dormansi ya, dorman lama bisa terjadi. Ini juga daunnya udah lumayan banyak dan juga rimbun. Kalau misalkan yang menyaksikan dari kemarin-kemarin di Alkampung Channel, kayaknya jenis yang dipakai jenis ini kayaknya masih belum terlalu banyak daunnya, dan sekarang lumayan perubahannya lumayan signifikan ya. Dan juga daunnya ini ya ini hampir udah 100% ini warna aslinya, jadi yaitu agak oranye dan juga agak sedikit coklat juga. Dan kalau menurutku ini jenis yang enak banget untuk dilihat, dan juga perawatannya yang gak terlalu rumit, jadi cocok untuk pemula. Ini juga ada sedikit warna-warna kemerahan, nah seperti ini, yang memang udah tuanya itu agak sedikit merah. Dan pemupukannya juga ya sederhana banget, makanya ditonton jangan di skip biar ya sedikit ada manfaatnya gitulah. Tak lupa juga bagi yang udah ngasih subscribe, like, komen, dan share-nya, terima kasih. Dan mungkin juga yang baru menemukan Alkampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Alkampung Channel sobat semuanya. Apalagi kalau misalkan pakai tatakan, jadi ya perawatannya enak banget gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak punya tatakan dan nggak mau punya juga, nggak mau miliki tatakan, nggak apa-apa sih sebetulnya, cuman ya harus ya sedikit diperhatikan aja sih dari media tanam, jangan sampai seperti tadi dikatakan jangan sampai kering, karena ya itu keladi kalau misalkan kering cepet banget dia ya merusak daunnya. Nah, ini NPK ini NPK yang warna pink. Di video sebelumnya juga ya pernah dibahas juga NPK pink, cuman
Ya ini mungkin aja sih ada yang nonton juga, yaitu yang baru-baru, jadi nggak sempet nonton video lama, ya udah dibikin video seperti ini lagi. Dan ini hasilnya lumayan bagus juga, NPK pink juga. Kalau misalkan nggak ada NPK biru, nggak salah juga pakai NPK yang warna pink. Dan ini juga kalau misalkan diaplikasikan, mau dicairin boleh, atau juga karena di tempatku lagi musim hujan, yaitu ditaruh aja di tatakan seperti ini tanpa dilarutkan, karena memang di tatakannya juga ada airnya, jadi nanti juga bisa diserap. Dan ini efektif banget karena tidak terlalu dibuang pupuknya, karena memang ya muter di situ-situ aja sih sebetulnya. Dan ini juga mau ditaruh di media tanam di atas juga bisa, karena memang nanti kalau misalnya kena air hujan atau kena siram, itu tetap aja di penampungan, ditatakan, jadi nggak kebuang. Dan ini daunnya semakin cantik aja dengan NPK pink juga bisa sebetulnya, alternatif dari NPK biru. Kalau kemarin-kemarin selalu nyuruh digunakan dengan micin dapur, itu juga alternatif yang sederhana. Kenapa terus diulang seperti ini? Karena ya kalau misalkan yang pemula pasti ya dalam kebingungannya, ya itu salah satu solusi. Nah ini juga yang kemarin menyaksikan, ini juga ya nampaknya rimbun kemarin-kemarin si daun merah ini. Dan ini kondisinya ini lagi dorman, tapi dormannya enggak dorman yang sampai total, cukup yang seperti ini aja. Dikasih NPK juga nanti bisa tumbuh lagi dengan ya dihambat dengan dikasih nutrisi. Jadi dia mau tidur, mau istirahat, ya dipaksa aja tumbuh lagi, yaitu caranya dengan NPK yang seperti tadi, sama aja. Dan kalau yang menyaksikan di video sebelumnya, ini si daun merah ini cantik banget dan rimbun banget. Dan ini juga sengaja ya dibuang yang seperti ini, yang udah tua, yaitu gunanya untuk menumbuhkan tunas yang baru, supaya ya dipaksa supaya cepat tumbuh. Dan itu salah satunya udah kelihatan daun muda, tunas mudanya kelihatan. Dan ya diperkirakan ini 2 minggu juga bakal tumbuh bagus lagi. Seperti tadi, ini NPK yang seperti tadi masih, kalau ini tanpa tatakan, ditaruh di sini aja. Kenapa nggak dilarutkan? Karena sekarang musim hujan di tempatku, jadi supaya agak lambat atau juga slow release seperti itu, jadi nggak gampang mencair. Dan ini taruh seperti ini aja, nanti juga kena air hujan, dia bisa ya bisa mengurai sedikit demi sedikit. Dan kalau misalkan ada yang pupuk lain boleh juga digunakan, ya sama aja seperti itu. Dan ada tips berikut ini, oke?